Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholifa dengan NIM 212120 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Motivasi dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Surya Atmaja SHUM MM. Semester ini terasa begitu cepat berlalu. Banyak sekali materi baru yang saya pelajari, tantangan yang harus saya hadapi, dan pengalaman berharga yang saya dapatkan. Untuk itu, saya akan merefleksikan perjalanan belajar saya tentang materi yang dipelajari yang mencakup berbagai aspek, mulai dari konsep dasar motivasi hingga teori-teori yang kompleks. Beberapa topik yang dipelajari pada mata kuliah ini selama satu semester, diantaranya mempelajari konsep motif, motivasi, dan motivasi kerja. Kita belajar tentang memahami apa itu motivasi, mengapa manusia termotivasi, dan apa saja jenis-jenis motivasi. Kemudian mempelajari juga bagaimana motivasi mempengaruhi kinerja seseorang dalam konteks pekerjaan. Selain itu, materi yang dipelajari adalah mengenal berbagai pendekatan dan teori motivasi yang ada, seperti teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori harapan Fromm. Faktor kompleksitas manusia dan motivasi. Kita memahami bahwa motivasi manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik internal maupun eksternal. Mempelajari juga bagaimana psikologi organisasi dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi karyawan, dan juga mempelajari mengenai riset motivasi, model dan susunannya, dan juga aplikasi teknik dan teori motivasi. Pemahaman tentang motivasi ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks pekerjaan saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dengan memiliki tujuan yang jelas. Jadi, saya dapat lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, saya juga berusaha untuk terus mencari tantangan baru agar tidak merasa bosan dan tetap termotivasi. Dan juga setiap kali mencapai suatu tujuan, saya juga memberikan penghargaan pada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi. Dengan menerapkan pemahaman tentang motivasi dalam kehidupan sehari-hari, saya merasa lebih produktif, lebih puas, dan juga lebih bahagia. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah menjaga motivasi itu ketika menghadapi tugas yang membosankan atau sulit. Untuk itu, saya belajar untuk bisa dapat meningkatkan motivasi diri dengan terus belajar hal-hal baru. Pada semester ini, saya tidak hanya mempelajari tentang teori motivasi saja, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung melalui pembuatan proposal hidup. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya dan menjadi salah satu pengalaman paling berkesan. Jadi, tugas ini bukan hanya sekedar tugas kuliah, tetapi menjadi momen introspeksi yang mendalam. Saya diajak untuk merenungkan apa yang sebenarnya saya inginkan dari hidup, dan apa nilai-nilai yang saya pegang teguh. Awalnya saya merasa ini agak membingungkan dan juga kewalahan. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak saya tentang apa yang sebenarnya saya suka, apa bakat dan minat saya, dan bagaimana saya bisa mencapai tujuan hidup saya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saat menyusun proposal hidup, saya merasa seperti sedang melakukan perjalanan eksplorasi diri. Proses ini awalnya terasa menantang, namun seiring berjalannya waktu, saya justru merasa semakin jelas akan tujuan hidup saya. Melalui proposal hidup, saya menyadari bahwa motivasi tidak hanya datang dari faktor eksternal, seperti penghargaan atau imbalan, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Ketika kita memiliki tujuan hidup yang jelas dan sejalan dengan nilai-nilai kita, motivasi akan muncul dengan sendirinya. Pembuatan proposal hidup ini sejalan dengan materi motivasi yang telah dipelajari. Proses merencanakan masa depan, menetapkan tujuan, dan mencari cara untuk menetapkan tujuan merupakan bentuk penerapan langsung dari konsep motivasi. Setelah menyelesaikan proposal hidup, saya merasa lebih terarah dan memiliki semangat yang baru. Saya memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai tujuan hidup saya. Selain itu, proposal hidup juga membantu saya untuk lebih menghargai proses daripada hasil. Saya menyadari bahwa perjalanan menuju kesuksesan adalah sebuah proses yang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan semangat yang tinggi dan kerja keras, semua hal pasti bisa dicapai.
Proses pembuatan proposal hidup ini mengajarkan saya banyak hal. Pertama, saya belajar untuk lebih mengenal diri sendiri. Saya menyadari bahwa saya memiliki potensi dan kemampuan yang selama ini belum saya sadari. Kedua, saya belajar untuk menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Dengan memiliki tujuan yang jelas, saya menjadi lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai apa yang saya inginkan. Ketiga, saya belajar untuk membuat rencana yang matang. Proposal hidup membantu saya memikirkan langkah-langkah yang perlu saya ambil untuk mencapai tujuan hidup saya. Setelah melakukan refleksi diri, saya menyadari bahwa motivasi belajar itu sangat penting. Motivasi dapat membuat kita lebih fokus, lebih giat belajar, dan lebih mudah mencapai tujuan. Untuk menjaga motivasi belajar, saya perlu terus mencari hal-hal yang membuat saya tertarik, menetapkan tujuan yang realistis, dan memberikan penghargaan kepada diri sendiri setiap kali mencapai suatu pencapaian. Melalui refleksi ini, saya menyadari betapa berharganya setiap pengalaman belajar. Ilmu yang saya dapatkan bukan hanya untuk nilai di kelas, tetapi juga untuk bekal di hidup saya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi refleksi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Ingatlah, ilmu pengetahuan adalah investasi masa depan yang tak pernah ternilai harganya. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan raihlah mimpi-mimpi setinggi langit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.